Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar teman-teman? Ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini hari besar buat umat Islam, dan saya menyampaikan selamat beribadah di hari Jumat, dan kebetulan ini juga di bulan Rajab, di mana amal-amal ibadah kita mendapatkan kekhususan ya, istimewa, spesial, karena ini adalah bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Baiklah, teman-teman, sesuai dengan judulnya, kita tidak berpanjang lebar. Saya hanya akan membahas satu email yang dikirimkan oleh seorang subscriber yang dia tinggal di Papua dan menyatakan bahwa resah ya dalam beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir, dia resah karena semacam ada gejolak-gejolak ya di Papua, ada demonstrasi-demonstrasi penolakan Otsus dan macam-macam, dan dia bertanya apakah mungkin demonstrasi-demonstrasi itu sebenarnya ada dalang dari intelijen asing. Sesuai judul video ini adalah waspada operasi intelijen asing di Papua. Jadi saya kira kita perlu sama-sama mewaspadai itu ya, karena bagaimanapun teman-teman, Papua adalah bagian dari Indonesia. Papua sama seperti Yogyakarta, sama seperti Nangro Aceh Darussalam, sama seperti Banjarmasin, sama seperti Surabaya, adalah bagian dari bumi Indonesia, di mana di situ warganya, orang-orangnya, rakyatnya berhak untuk hidup berdaya, berhak untuk hidup sejahtera, sebagaimana visi besar masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Artinya kesejahteraan tidak hanya untuk Jakarta, tapi kesejahteraan juga harus ada di Jayapura, kesejahteraan harus ada di Intan Jaya, kesejahteraan harus ada di Timika, di Sorong, di semua kota-kota di Papua. Kalau teman-teman simak video saya yang sebelumnya, saya sempat membuat video di Jayapura, dan saya ngobrol dengan aktivis-aktivis di Jayapura, termasuk Bang Amir ya yang ada di Jayapura. Kalau teman-teman scroll di akun ini, silakan nanti dilihat di akun ini, masih ada link bagaimana saya diskusi langsung dengan teman-teman di Papua. Dan di sana memang mereka menyatakan agak resah juga kalau kemudian tiba-tiba ada gejolak-gejolak sosial yang bisa saja itu adalah agenda asing. Sekali lagi, bumi Papua itu sangat strategis, baik dari sisi sumber daya alam maupun dari sisi letaknya ya. Letak Papua di antara kepulauan Pasifik, kemudian dekat dengan Australia, dekat tidak jauh dari Hawaii kalau ditarik garis lurus, sehingga kemudian lokasinya menjadi sangat-sangat strategis secara geopolitik. Karena itu banyak kepentingan ya yang kemudian menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Dan ini yang sebenarnya teman-teman harus pahami, bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah Jakarta selama puluhan tahun, belasan tahun sudah begitu banyak berusaha menyamaratakan pembangunan antara Jakarta, Jawa dengan Papua. Memang teman-teman ada yang meniupkan isu bahwa Otsus, otonomi khusus Papua, akan dihentikan. Nah, ini sebenarnya isu ini layak untuk kemudian kita bantah ya, karena penjelasan resmi dari Kementerian Hukum, Politik Hukum dan HAM dari Pak Mahfud MD sudah menyatakan bahwa Otsus Papua itu dasar undang-undangnya tahun 2001 itu berlaku seterusnya. Jadi tidak ada perpanjangan, tidak ada perpendekan, memang sudah berlaku terus. Yang sekarang sedang dikaji itu adalah dana Otsus. Dan memang kalau kita ikuti berita ya, dana Otsus Papua ini dalam 1-2 hari terakhir menjadi sorotan karena pemerintah pusat, para pejabat di Jakarta, termasuk Pak Mahfud MD, itu mengingatkan adanya potensi dugaan penyelewengan dana Otsus.
yang akan kemudian diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini memang membuat resah ya. Jadi saya kira ini inline ya antara narasi bahwa ada evaluasi penggunaan dana otsus, kemudian demo-demo menolak perpanjangan otsus yang sebenarnya tidak ada perpanjangan karena undang-undangnya berlaku terus. Lalu kemudian kemarin ada beberapa demo menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah yang gambarnya kemudian di-capture, di-upload di internet seolah-olah itu menginginkan Papua merdeka. Padahal itu adalah demonstrasi menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Jadi inilah teman-teman, saya sekaligus menjawab email dari sahabat kita di Bumi Cendrawasih bahwa mungkin saja ada operasi intelijen asing yang sekarang sedang bekerja di Papua. Ya, intelijen asing jangan dibayangkan wajahnya orang asing, bule atau yang lainnya gitu. Tidak, intelijen asing bisa saja kemudian menggunakan aset-aset lokal. Tetapi dia melapor, mendapat dana dan mendapat instruksi dari kepentingan pihak asing. Nah, saya kira ini juga sudah diantisipasi oleh teman-teman aparat penegak hukum, aparat keamanan, termasuk pihak intelijen kita. Dan moga-moga saja kita selaku masyarakat segera mendapatkan kejelasan ya apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Sekedar saran saja untuk teman-temanku netizen, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja. Saya kira hari ini media digital itu menyajikan berbagai macam informasi. Nah, tergantung kecerdasan kita untuk kemudian memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang sebenarnya propaganda. Mana informasi yang sebenarnya itu adalah pengaburan isu. Tadi di video sebelum ini kan saya sudah menceritakan tentang bagaimana multiple false skenario dibangun, bagaimana isu-isu itu ditiupkan supaya orang tidak yakin mana yang benar. Nah, itu bisa saja dipakai oleh pihak lawan untuk mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Jadi buat saudaraku yang kirim email, terima kasih sudah mengingatkan betapa Papua sangat penting bagi kita, betapa kita sama bersaudara dengan sahabat-sahabat kita di Papua, saudara-saudara kita yang tinggal di Papua. Orang Papua adalah orang Indonesia, dan ini sudah jelas sudah dinyatakan oleh para politisi kita, para pemimpin bangsa kita. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak asing yang tidak ingin ada kerukunan di situ, ada pihak-pihak asing yang ingin memisahkan jarak antara pemerintah dengan rakyat, nah ini yang harus kita lawan. Pihak-pihak asing ini yang harus kita lawan. Nah, saya kira bagaimana netizen melawan, tentu dengan kecerdasan kita, memilah informasi. Jangan menyebarkan informasi yang kita terima kalau kita tidak yakin benar bahwa sumbernya valid dan jelas. Dan lebih baik kemudian mencari atau mengkonfirmasi langsung ke sumber-sumber yang ada dalam situs-situs yang memang verified gitu. Nah, saya kira teman-teman itu saja untuk video singkat di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Sekaligus saya mungkin menyampaikan salam hormat kepada teman-teman aparat penegak hukum, TNI, teman-teman intelijen yang barangkali hari ini menonton video ini di bumi Papua. Barangkali Anda sedang menonton video ini di pegunungan di Intan Jaya. Barangkali Anda menonton video ini di Bandara Transit di Timika untuk kemudian bertugas di tempat Anda bertugas, atau di Pelabuhan Sorong, atau di kota Jayapura yang indah sekali dengan bukit-bukitnya itu. Saya menyampaikan salam hormat dan selamat bertugas kepada rekan-rekan semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Anda semua di bumi Cendrawasih. Yakinlah bahwa apa yang teman-teman, apa yang para abdi bangsa, pembela merah putih lakukan di sana adalah demi kebaikan masyarakat Papua dan juga demi kebaikan Indonesia. Dan itu tentu insya Allah berpahala dan akan diganjar pahala yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarga yang mungkin ditinggal bertugas juga tetap dalam kondisi sehat, dan nantinya ketika masa penugasan selesai bisa kembali berkumpul bersama keluarga dengan tidak kurang suatu apapun. Tetap hati-hati dan selalu waspada, karena kita tidak tahu bahaya yang mungkin datang, kadang-kadang mungkin datang dari tempat yang tidak kita kira. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat video singkat kali ini.
Apabila teman-teman ada yang tinggal di Papua atau pernah beraktivitas atau pernah bekerja di Papua, mungkin bisa sharing cerita ya. Kita diskusi di kolom komentar di bawah video ini. Silahkan ditulis cerita Anda, bebas. Apakah Anda mau bertanya soal Papua, apakah Anda mau menyampaikan pendapat terkait Papua, monggo silahkan ditulis di sini. Saya baru pulang dari Jayapura kira-kira 2 bulan yang lalu, dan saya sudah sangat rindu untuk kembali ke Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan kita kembali bertemu di bumi Cendrawasih. Matur nuwun sudah menyimak video saya, dan jangan lupa klik subscribe dan like serta share ke berbagai WhatsApp grup Anda agar video yang bermanfaat ini bisa dinikmati teman-teman yang lain. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, dan salam intelijen.